Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 27 Maret 2021. Kita jumpa lagi di pembahasan saham cuan. Kali ini kita bahas saham Doit ya, Delta Dunia Makmur TPK. Ya, saham Doit ini saham yang sudah lama listing di bursa, tepatnya Juni 2001. Artinya sudah 20 tahun ya. Eh, Mereka berkecimpung di bursa, dan juga saham ini memang sejak kita juga masuk ke market, saham ini sudah eksis, dalam artian memang saham yang bergerak di bidang coal mining, di bidang pertambangan ini sudah eh, cukup cukup eksis ya, dalam artian memang walaupun kecil pada saat itu tahun 2010-an masih kecil transaksinya, tetapi memang saham ini ditopang oleh sisi komoditas yang bullish di tahun 2011-2013. Jadi saham ini kena imbasnya dengan kenaikan harga batu bara secara overall ya. Oke, saham Doit ini kita akan bahas teman-teman dari sisi fundamental, juga technical, dan juga hal-hal yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya, teman-teman. Kita sampaikan bahwa kita coba akan masuk ke sisi technical dulu ya. Kenapa sisi technical? Ya memang kita juga perlu tahu juga secara lebih agak masuk ke dalam bagaimana sisi technical secara sederhana kita baca untuk kita bisa mengetahui sejauh mana kondisi saat ini dari saham Doit ini. Ya, kalau kita lihat technicalnya, ini adalah chart weekly ya teman-teman. Eh, Time frame-nya di weekly kita bisa lihat di sini, saham Doit. Kemudian kita juga lihat di sini line trendnya bearish ya, terjadi di sekitaran pertengahan tahun 2019, kemudian masuk ke tahun 2020 juga memang masih bearish ya teman-teman. Doit ini mencapai puncak kedua ini kalau kita lihat di angka sekitar 850-an itu sekitar tahun 2018, di mana tahun 2018 juga memang rebound daripada batu bara ini, kemudian juga memang bearish ya, trennya juga secara line bearish di 2019, kemudian tambah bearish di 2021 dan tenggelam di pandemi 2020 ya. Mereka menyentuh angka 81 perak ya di 16 Maret 2020 secara low price. Kemudian juga mereka rebound perlahan tapi pasti di Juli, kemudian di Agustus juga rebound, kemudian juga Agustus rebound lagi, kemudian turun, kemudian memang naik lagi ya, pullback di puncak, garis masih di garis lurus trend line, tetapi dalam tren yang masih bearish di puncak pertama, kemudian puncak kedua. Puncak pertama itu sekitar Desember ya, kemudian di turun lagi, kemudian rebound lagi di puncak kedua di minggu sekarang di Maret 2021 ya. Kalau kita baca di sini, ini kecenderungan penurunannya karena memang dari sisi apa namanya permintaan daripada batu bara itu memang menurun seiring dengan penurunan daripada GDP perekonomian China ya teman-teman. Akhirnya memang permintaan dari China juga menurun, ditambah juga oleh kondisi pandemi yang memaksa China untuk menyetop pasokan daripada batu bara, terutama dari batu bara dari Indonesia. Kemudian memang juga tambah menurun secara iklim, bisnis di Indonesia juga tidak terpenuhi secara market obligation, tetapi memang dari sisi ekspornya juga sangat-sangat rendah karena memang negara lain selain China, terutama Taiwan, kemudian Korea Selatan, juga
India juga memang terkendala COVID ya, negara-negara tersebut, sehingga memang menutup keran impor dari batubara di Indonesia itu. Nah, kita lihat di sini secara line trend ya, teman-teman. Mereka mulai breakout sejak Maret, kemudian naik dan koreksi sehat juga. Di line di sini di angka 220-an, kemudian rebound ke 250-an, kemudian tambah rebound ke angka 290-an, kemudian naik lagi lumayan tinggi sehingga mencapai angka sekarang 430-an. Walaupun memang ini masih dalam tataran bearish secara trendline dalam frame weekly. Ini terlihat garis yang kita tarik dari sekitaran April 2019. Artinya resistennya di angka di garis di garis bearish ini di sekitaran angka 630-an ya. Teman-teman, ini masih belum bisa terjebol ya. Kalau angka 630-an terjebol, ini tentunya resistennya akan mudah ditembus ke atas 630-an dengan support baru di angka kira-kira 430-450-an. Tetapi ini yang tersentuh pada saat ini adalah di angka 430-an. Apakah minggu depan ataupun bulan depan akan tembus dari sisi support baru di angka 430-an? Ya, kita akan lihat sebagaimana sentimen-sentimen yang bisa dikatakan mempengaruhi dari laju saham DOIT ini. Ya, dari sisi uptrendnya, kita tarik garisnya itu di sekitaran 220, kemudian di di support daripada trend bearish di angka 270-an, 280-an, 280-an juga memang masih cenderung uptrend ya, teman-teman. Artinya dengan kondisi garis panjang lurus yang bearish ini ditambah oleh support daripada garis uptrend yang saat ini kita prediksi di angka 330-an sebagai support awal ya, teman-teman, dan juga angka 460-an ini sudah bisa dijebol, sudah bisa tersentuh maksudnya, maka yang terjadi adalah semakin menipisnya jarak antara sisi support dan juga sisi resisten ya. Resistennya di angka 460, sedangkan supportnya di angka 340. Sehingga kedepannya dengan kondisi market yang cenderung membaik daripada DOIT, dalam artian asing juga masuk, kemudian juga dari sisi performance nanti di full year 2020 akan membaik, ini akan mudah bisa dijebol ya daripada sisi resistennya di angka 470 ya sampai angka 490, sehingga memang kita bisa menatap ke resisten di angka 630 tadi yang kita bilang di sebelumnya. Nah, ini dengan menciutnya jarak antara support dan resisten ini ya, teman-teman, perlu kita waspadai. Memang akan terjadi posisi crossing ya, crossing daripada bearish dan juga crossing daripada bullish, sehingga memang terjadi perbalikan harga pullback dari harga 430-an menjadi memang harga ke 490-an. Prediksinya secara technical trendline seperti itu. Artinya dengan menipisnya jarak antara support dan resisten di 370 sampai 490, ini menimbulkan suatu potensi bahwa memang akan meninggalkan posisi bearish di garis tren panjang ini yang merah ini, tren bearishnya. Baru beralih kita akan mengetahui tren secara bullishnya ke depan, dengan catatan memang sentimennya di sisi fundamental juga oke, dengan laporan keuangan nanti full year 2020 dan juga sentimen daripada kebijakan market di Indonesia serta tentang DMO
dan juga hal-hal lainnya dengan membuka keran ekspor, kemudian juga permintaan yang tinggi daripada Cina dan juga Asia Timur, ini akan memungkinkan Doid bisa melaju di angka tembus ke resisten long tadi ya, resisten di garis merah ini, sehingga memang kedepannya sangat potensial untuk bisa tembus ke 660-an. 630, 660-an itu udah stay menjadi angka resisten yang bisa disentuh oleh Doid. Oke. Nah, kita coba lihat juga di sini secara stokastik ya, teman-teman sudah menyentuh ke angka di atas 50 poin ya. Artinya apa? Artinya memang laju bullishnya ini sudah menyentuh kisaran angka 72 sampai 80. Sudah memasuki area 72. Walaupun memang area 72 ya cenderung terlambat atau cenderung sudah naik tinggi, tetapi setidaknya kalau kita baca dari sisi trend line ini mengingatkan kita bahwa memang secara jangka panjang setelah ditembus nanti pada sisi garis trend line bearishnya daripada Doid di 690 sudah terlewati atau sudah tersentuh, maka tidak ada alasan lagi memang mengabaikan apa yang terjadi secara stokastik. Ada kemungkinan dan peluang yang cukup tinggi untuk bisa melaju ke angka 700-an. Oke, itu dari sisi technical teman-teman, dalam arti masih ada potensi yang lumayan tinggi secara low price di angka 82 ya teman-teman, bukan 81 yang kita sampaikan, ke high price di 855 itu ada sekitar 432 yang posisi saat ini. Untuk mencapai ke 855 masih ada potensi 49,48%. Artinya dari posisi high price berbanding dengan harga sekarang di list price 432 ini masih ada potensi 49,48. Tetapi memang itu secara jangka panjangnya, tetapi secara jangka pendeknya kita akan lihat support yang akan dibentuk oleh Doid ini apakah di angka 430 ataukah memang dia berbalik lagi bearish ya, koreksi untuk menguji 3 level supportnya ya, masing-masing di 220 ke 270, kemudian 290, kemudian naik ke 340, dan juga resisten di 432 460 sorry, kemudian juga memang semakin menciut di 420 410, sehingga memang terbentuklah keseimbangan baru nanti di mana faktor trend uptrend ya, faktor uptrend daripada garis trend lainnya akan terbentuk untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi secara bullish ya. Artinya ketika memang ke sini ke arah bearish ya, ke bawah untuk garis garis merah ini, kemudian garis birunya akan break up ke angka di atas 450-an, 460-an. Oke, itu hal yang bisa kita sampaikan dari sisi chart by stock ya, dalam arti sisi technical. Ya, kemudian kita lihat dari sisi broker by stock ya, teman-teman. Dari sisi broker by stock kita lihat bahwa memang saat ini kalau kita tarik data dari mulai dia listing tanggal 15 Juni 2001 ya, 15 Juni 2001 dia listing, setidaknya memang beberapa broker yang sudah masih pegang saham ini secara secara saham yang diperdagangkan di bursa ya, itu masih lumayan tinggi, masih dipegang oleh beberapa broker. Jadi untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit agak sedikit membingungkan, bahwa jadi ada beberapa saham yang memang sudah tercatat di Biro Administrasi Efek yang bisa diperdagangkan di bursa. Ada juga saham yang tidak tercatat atau tidak terdaftar di yang tidak terdaftar di bursa untuk diperdagangkan. Artinya dari misalnya katakan 1000 lot yang dicetak oleh suatu perusahaan,
maka mereka pemilik saham ini kalau tidak mau menjual sahamnya di bursa atau mereka tahan, mereka tidak akan buka posisi kepemilikannya di catatan bursa ini. Jadi ada yang diperdagangkan atau ada saham yang tidak diperdagangkan, artinya masih dipegang oleh pemiliknya. Nah, ini catatan saham yang diperdagangkan di bursa selama mereka listing dari 2001 ya, teman-teman. ZP ini masih pegang 7,5 lot ya, 7,5 juta lot. Kemudian kita lihat di sini ada SQ 5 juta lot ya, AI 3,5 juta lot, YU 3 juta lot, YO 1,3, kemudian AZ, YP, KZ, BK dan CG juga memang menyusul ya di angka di bawah 1 juta. Nah, pun begitu memang ada beberapa broker yang sudah mereka lakukan sell ya. Artinya walaupun secara tidak mutlak sell, tetapi angka di sini mereka sudah jual saham Droid ini sebanyak yang mereka punya sebelumnya, yaitu MG, katakan itu sudah menjual sekitar 5 juta lot, kemudian DP 2,5 juta lot, kemudian PD 2,4 juta lot, PP 2,2 juta lot. Nah, itu seterusnya. Maka dari itu kita juga kita juga patut juga berprediksi bahwa memang saham ini masih banyak dimiliki oleh beberapa broker yang sewaktu-waktu mereka memang menjual saham ini, ataupun memang mereka yang masih ingin membeli saham ini ya secara daily trade-nya seperti itu. Jadi yang kita bisa sampaikan bahwa memang ZP saat ini memang pemegang saham yang lumayan banyak ya di broker, dari catatan broker buy stock di saham Droid ini. Kemudian disusul SQ dan AI. Nah, dengan begitu bahwa memang kita tidak tahu persis apakah ini lokal ataupun asing ya, yang memang domestik atau asing, tetapi berdasarkan buy broker di sini kita lihat memang ZP, SQ dan AI menjadi dominan dalam arti pemilikan sahamnya, termasuk YU ya, masih di atas 3 juta. Sehingga demikian memang mereka juga akan sewaktu-waktu menjual sahamnya, ataupun mereka juga akan kembali membeli saham untuk menambah pundi kepemilikan mereka. Dengan average ya, teman-teman juga bisa lihat di sini. Kalau ZP itu average-nya secara overall 5,529 harganya ya. Kemudian sell-nya 551. Memang terkesan rugi, tetapi memang kita tidak tahu persis ya. Karena data di sini adalah memang average yang kita bisa tahu dari data ini secara overall dari tahun 2001. Artinya kita juga tidak tahu apakah memang beberapa pihak yang mempunyai saham ini di broker ZP ini. Tapi yang paling pasti bahwa memang gerakan-gerakan ZP, SQ dan AI, kemudian YU, teman-teman juga bisa waspadai ya, manakala mereka memang melakukan suatu gerakan-gerakan net sell ya, seperti itu. Kalau mereka gerakannya net buy ya, memang kita mesti ikuti juga, karena memang kecenderungan mereka punya informasi yang lebih dari emiten ini, sehingga memang kita juga perlu memantau ataupun melakukan watchlist saham Droid ini ketika memang kita mempunyai porto ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ya kita lanjut ya, next ke stock by transaction. Kalau saham Droid ini memang ditransaksikan dalam 1 bulan terakhir ya, katakan di 26 Februari sampai 26 Maret 2021 ya. Kalau kita lihat di sini memang secara transaksi di Februari nggak gede-gede amat, sekitar 15 miliar, 7 miliar, 25, 27, 10, 10, 11, kemudian 23, dan ini ada peningkatan karena memang ada kenaikan harga signifikan 21,4%, sehingga transaksinya sangat tinggi, 533 miliar. Tetapi setelah itu Droid dipandang sudah menjadi saham yang trending lagi ya, dalam artian bahwa memang mereka diminati oleh trader ataupun investor di bursa ya. Dengan begitu memang mereka terjadi transaksi yang lumayan tinggi, di atas rata-ratanya lebih banyak 100 miliar ya.
cuman sedikit 71 miliar per 17 Maret ya. Semuanya rata-rata di atas 100 miliar ya, transaksi harian daripada duit. Artinya di sini kecenderungannya ramai untuk bisa melakukan transaksi jual dan transaksi beli dari masing-masing pihak ya, baik itu buyer ataupun seller, sehingga memang terjadi kondisi transaksi yang sangat tinggi. Artinya mereka gampang jual, mereka gampang beli, seperti itu untuk saham. Ya, jadi secara transaksi ini saham yang ramai ya teman-teman. Walaupun kita juga di sini ketika memang naik lumayan tinggi 11%, transaksinya juga tinggi 300 miliaran, pun naik juga 6% juga 239 miliar. Ya, dengan begitu bahwa memang kita tidak perlu khawatir ya, dalam arti ketika kita mempunyai barang ini tidak kesulitan juga kita melakukan penjualan dan juga melakukan pembelian dari saham duit ini. Itu transaksi dari sisi bulanan dari Februari sampai Maret ya. Artinya transaksinya sangat besar di atas 1 miliar. Adakah memang saham yang transaksi sangat kecil ya? Banyak, saya pikir ada yang transaksinya hanya puluhan ribu ya, ataupun ratusan ribu dalam satu hari. Itu kan sesuatu yang sangat janggal. Tetapi untuk saham ini kita berdasarkan data kita jamin bahwa memang terjadi transaksi yang sangat kompleks ya, yang sangat ramai untuk saham duit ini, sehingga tidak perlu khawatir kapanpun Anda beli barang tersedia, kapanpun Anda jual maka pembelinya juga tersedia. Nah, kita ke foreign buy stock ya, teman-teman. Kalau foreign buy stock adalah memang transaksi yang dilakukan oleh asing ya. Kita lihat asing di sini pada Februari masih sedikit ya. Asing hanya net sell juga, kemudian net buy sedikit 1,35 miliar, kemudian mereka net sell. Net sell terbesar juga 3,4 miliar itu tanggal 4 April dan tidak mempengaruhi harga juga, dan 3 miliar itu kan angka yang kecil ya. Kemudian juga ini kecil di atas 1 miliar ya. Kemudian lumayan tinggi 10 miliar. Artinya pada saat duit naik ke 374 atau 21%, asing memanfaatkan momentum untuk cari cuan ya. Copet juga ini asing sebesar 10,9 miliar yang mereka jual di tanggal 12 Maret. Kemudian asing secara konstan ya melakukan aksi akumulasi ataupun aksi net buy ya. Kalau saya baca aksi net buy bukan akumulasi ya. Karena akumulasi juga kita mesti tahu kapan dia masuk, berapa kali dia masuk, kemudian berapa kali dia melakukan hold daripada saham-saham yang sudah mereka borong. Artinya mereka jual juga sangat-sangat sedikit. Nah, asing mendominasi net buy ya, teman-teman, dari tanggal 17 3 miliar, kemudian tanggal 18 45 miliar, tanggal 19 27 miliar, kemudian tanggal 22 34 miliar, terus sampai hanya net sell kemarin tanggal 26 hanya 9 miliar. Artinya di sini dalam 2 minggu terakhir asing getol mereka menyimpan barang duit ini ya, teman-teman. Dengan nilai yang rata-rata di atas 10 miliar ya, untuk saham dengan harga hanya 400-an ini adalah sesuatu yang cukup besar ya, teman-teman, dengan nilai di atas 10 miliar. Artinya mereka punya pengaruh dalam hal bagaimana menggerakkan harga jual dan harga beli daripada asing ini. Artinya asing dalam konteks technical berdasarkan data analisis yang kita sajikan bahwa memang asing mempengaruhi pergerakan dan penurunan saham ini. Maka memang teman-teman juga perlu pantau asing dari saham duit ini. Kemana asing melakukan kondisi trading ataupun kondisi investasi, apakah mereka net buy ataupun net sell, perlu kita camkan ya, teman-teman, atau kita watchlist untuk bisa follow foreign buy stocknya kemana mereka akan menumpuk di harga berapa, kemudian berapa kira-kira prediksi ataupun mulainya mereka membuang saham. Apakah dinaikkan dulu terus mereka jual semua saham yang mereka miliki, atau memang bertahap. Karena memang kita juga belum mendengar secara pasti bahwa duit akan membagikan dividen. Artinya ketika saham atau emiten yang tidak membagikan dividen, maka mereka, para investor kakap ini ya memang ataupun asing, akan mencoba memaksimalkan profit gain-nya. Artinya dengan profit gain yang tinggi baru mereka keluar. Tetapi kalau profit gain-nya masih kecil tetapi ada dividen,
mereka nggak akan cenderung melepas hanya sebagian saham yang mereka miliki. Tetapi dengan tidak adanya duit membagikan dividen, kecenderungan berdasarkan data tahun 2020 kemarin tidak membagi dividen, maka sewaktu-waktu memang asing semaunya untuk bisa membuang saham yang mereka miliki. Tetapi untuk asing saat ini, dimulai dengan tanggal 18 Maret itu sampai kemarin tanggal 25 Maret, mereka sedang banyak melakukan net buy. Jadi asing belum melakukan jual untuk saham Doit ini. Apakah minggu depan? Ya kita nggak tahu. Nanti Anda bisa hitung aja untuk ke asing kepemilikannya dari 2 minggu kemarin berapa. Nanti kita lihat dia net sell hariannya berapa. Baru kita akan tahu balance-nya di angka berapa. Asing mesti jual dan mesti beli. Artinya itu bisa dihitung secara lebih teknis ya teman-teman. Nah, pun begitu memang kita juga harus juga mengawasi ya dalam arti memang apakah kecenderungannya asing memang secara jangka pendek dan juga jangka panjang kita juga bisa tracking nantinya dengan data yang lebih luas ya dalam artian apakah mereka transaksi hariannya apa namanya bisa ditingkatkan lagi ataupun memang stuck di angka rata-rata 30-an miliar. Ketika mereka sudah tembus di angka 100-an miliar bahwa mereka memang sengaja untuk bisa membesarkan saham ini. Karena memang asing semaunya asing lah dalam arti mereka punya kemampuan capital untuk mengangkat saham ini untuk kemudian mereka jual di harga yang lebih tinggi. Artinya keuntungan mereka bisa terima. Nah, dalam hal ini memang dengan kondisi volatilitas harga saham yang ya katakan minusnya cuma katakan rata-rata 3%-an dengan potensi apa namanya rebound ataupun bullish yang lumayan tinggi hijau atau biru ini 7%, 21%, 11%, 6%, maka dengan koreksi katakan 3,5% itu suatu hal yang tidak worry ya. Artinya tidak worry dalam arti memang asing nggak akan serta-merta membanting harga habis-habisan seperti saham-saham yang ya bermain di angka 50-an atau saham gorengan. Tetapi untuk saham duit ini karena memang duit adalah salah satu saham yang masuk list Kompas 100 pasti asing juga mencoba untuk bisa mengerek harga ini secara akumulatif mulai perlahan-lahan gitu. Kelihatannya seperti itu. Artinya ke depan prospek saham ini dengan adanya asing yang masih net buy, maka kecenderungannya saham ini nggak akan berdarah-darah seperti itu. Oke, itu teman-teman foreign buy stock kita sampaikan barusan ya. Nah, untuk ke hal berikutnya kita coba akan masuk ke sisi fundamental ya teman-teman. Karena kita juga mesti tahu sisi fundamental daripada saham duit ini apakah memang sehat secara internal, secara corporate-nya ataupun memang amburadul dalam arti memang bisnisnya bisnis yang ecek-ecek ataupun bisnis yang seadanya bisnis karena memang kita juga tidak tahu detail apakah memang laporan keuangannya ini sesuai fakta sebenarnya atau tidak, tetapi dengan laporan yang dipublish melalui bursa bahwa ada pernyataan dari direksi dari CEO perusahaan tersebut mereka bertanggung jawab atas kebenaran fakta ya, bukan bukti, kebenaran fakta dari laporan keuangan yang mereka sajikan untuk publikasi tersebut. Ya, teman-teman kita masuk ke balance statement ya, teman-teman. Ini balance sheet atau balance statement dari perusahaan Doit ini. Kita akan lihat juga aset, kemudian liability dan juga equity. Kita buat simple saja supaya memang teman-teman juga bisa memahami secara lebih rinci ya, walaupun tidak terlalu rigid. Kalau memang kita bahas secara rigid, secara terperinci memang butuh waktu yang sangat lebih. Tetapi untuk saham Doit ini kita tidak terlalu detail ya seperti itu. Oke teman-teman, coba kita lihat di full year 2019 ya teman-teman. Secara aset itu 1,1 triliun, kemudian kas juga positif 87 juta ya. Kita lihat di sini adalah konversi daripada USD ya teman-teman. Angka yang disampaikan di sini kita sajikan dalam bentuk USD ya, US dollar.
Jadi ini 87 juta US dollar di full year 2019 kas dan setara kas. Pada saat 2019 standar daripada konversinya di angka 13.901 rupiah per dolar ya. Dan kemudian di angka tahun 2020 konversi yang ditetapkan adalah 14.918 secara apa namanya bench daripada konversi yang mereka buat seperti itu. Nah, ini full moon dalam arti dolar ya, teman-teman. Oke, kas aset dan setara aset di full year 2019 87 juta, kemudian piutang usaha 223 juta ya, teman-teman. Kemudian persediaan juga 54 juta. Artinya tinggi piutang usaha sampai akhir tahun 2019 masih punya pundi-pundi tagihan ya ke rekanan seperti itu. Sehingga menghasilkan total aset 1,1 miliar ya US dollar ke kisaran 14 triliun ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat liability-nya pinjaman jangka pendek itu 42 juta US dollar ya. Pinjaman jangka pendek ini biasanya memang dikonversi ke US dollar juga, tetapi memang untuk kolateral ya. Artinya mereka tetap untuk menjalankan bisnis apa namanya yang mereka jalankan dengan rupiah, maka dengan jaminan US dollar itu kita bisa kelola uang secara rupiah ya di Indonesia, karena memang peraturan perundangannya seperti itu. Maka dolar yang mereka simpan, kalaupun secara mata uang mereka punya simpan dolar, maka dolar itu dijadikan sebagai cash kolateral ya, teman-teman, seperti itu. Sehingga pinjaman jangka pendek 42 juta, kemudian utang usaha pihak ketiga 84 juta. Artinya utang usaha juga masih kecil ya, 84 juta US dollar. Sehingga memang liability 901 juta. Kemudian kita lihat sahamnya juga saham beredar 8,6 miliar ya, lembar saham, dan ada saldo laba 87 juta US dollar. Sehingga equity-nya 280 juta US dollar ya, teman-teman, atau setara 3,9 triliun ya kalau kita konversi ke IDR berdasarkan konversi 13.901 rupiah per dolar. Itu full year 2019. Artinya dari secara overall 2019 kita pandang positif ya, dengan aset yang lumayan tinggi sekitar 14 triliun, kemudian liability hanya 900 jutaan ya, teman-teman, masih bisa tercover secara total aset untuk liability yang mereka tanggung. Tetapi untuk equity mereka belum bisa mengcover daripada liability, dan itu tidak jadi masalah karena memang perputaran daripada loan apa namanya pinjaman itu dikelola atau di bench atau di barrier oleh aset ya, teman-teman. Artinya asetnya 1,1 miliar US dollar, kemudian mereka punya utang total overall 900 juta US ya, masih tercover secara aset. Oke, next kita ke Q1, Q2, dan Q3. Kita loncat saja ke Q3 ya. Untuk aset setara kas ini rata air ya, 150 jutaan US dollar ya, Q1, Q2, Q3. Kemudian piutang usaha juga di kuartal 3 turun 179 juta US dollar. Memang ada pembayaran ini pasti yang dilakukan oleh rekanan sehingga masuk ke apa namanya penjualan. Tetapi untuk persediaan ini masih stabil ya, teman-teman. Artinya persediaan di sini mereka melakukan proses produksi pertambangan batu bara dengan nilai yang hampir ya katakan sekitar 45-49 juta US dollar. Artinya secara konversi memang masih di angka 1 miliaran US dollar ya. Artinya masih sangat prospektif ya ke depannya seperti itu, dengan kondisi total aset yang dijaga di atas 1 miliar US dollar. Kita lihat sampai kuartal 3 liability ini turun ya, teman-teman, dari kuartal 1 800-an ke kuartal 3 700-an. Sehingga pun begitu kita lihat jangka pendeknya juga turun dari kuartal 2 36 menjadi 29. Pun di utang usaha juga turun ya. Ada pembayaran dari pihak duit ini 66
juta ke 45 juta. Sehingga memang secara overall 755. Dan itu masih bisa di cover secara total aset terhadap liability yang dicetak oleh perusahaan. Tetapi untuk ke equity memang masih belum tercover ya secara overall ke piutang pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan sebanyak 755 juta US dollar, sehingga memang secara equity kita ke IDR kan sekitar 4,2 triliun ya. Nah, secara equity juga ada peningkatan nih teman-teman dari full year 2019 kalau kita konversi ke rupiah 3,9 triliun, 3,8 triliun dan naik lagi dimulai ke kuartal 2 4,1 triliun, kemudian 4,2 triliun di kuartal 3. Itu statement balance statement ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini secara liability juga masih terkendali ya, bahkan turun liability-nya. Secara total aset juga stabil ya. Kemudian secara kas dan secara kas juga memang naik ya dari 2019 sampai kuartal 3 di posisi saat ini 154 juta US. Kemudian piutang usaha juga turun karena memang pasti ada realisasi, kemudian persediaan juga stabil ya. Stabil dalam arti memang mereka produksi untuk mereka simpan barang baru, barang lama mereka jual, seperti itu. Jadi secara postur untuk balance sheet balance statement ini masih sangat wajar ya kalau kita baca daripada laporan keuangan duit ini. Next ke income statement ya teman-teman. Kita lihat income statement di sini di kuartal keempat atau full year 2019, cetakan pendapatan itu 881 juta dengan total beban 856, sehingga memang terjadi surplus atau profit sebelum pajak penghasilan itu 34 juta US dollar atau sekitar 484 miliar ya berdasarkan konversi yang dilakukan sebesar 13.900 ini. Di kuartal 1 turun ya drastis dari 800-an ke 190-an juta US. Kemudian kuartal 2 juga berhasil rebound ke 350-an juta. Kemudian kuartal 3 ini sudah bisa nangkring lagi di angka sekitar 490-an juta US dollar ya teman-teman. Pun begitu memang total beban juga di full year 2019 tinggi 800-an ya. Tetapi memang turun di kuartal 1 terjadi minus ya, di mana pendapatan hanya 193 juta, kemudian total beban yang mereka pikul sekitar 213 juta, sehingga memang minus ya, 267 miliar. Sampai kuartal 3 juga minus, masih 797 ribu US dollar. Tetapi kalau kita lihat di sini minusnya memang sangat turun drastis ya, dari 17 juta US kemudian turun menjadi 2,7 juta US dan 797 ribu US dollar. Artinya memang manajemen sangat care untuk melakukan penyesuaian ataupun memang pelunasan daripada liability yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lihat di sini apakah memang 494 ini mampu mencapai 881 angka pendapatan. Kalau kita baca secara overall dan juga dengan market batubara di sini, ini agak sulit untuk bisa melewati 880-an juta US dollar. Kita prediksi bahwa memang kuartal 4 atau full year 2020 saham ini akan membaik dengan hanya memang rugi 797 juta ribu US dollar. Ini bisa tertutupi, tetapi pertanyaannya apakah memang kuartal 4 di mana memang kebutuhan ataupun permintaan daripada batubara yang kembali meningkat oleh China ini harusnya menjadi hal yang positif ya teman-teman. Artinya di kuartal 4 periode November, Desember dan Januari permintaan yang gila-gilaan daripada pemerintah Cina untuk membuka keran impor batubara dari Indonesia. Nah, maka dari itu kita prediksi di kuartal 4 karena laporannya belum juga terbit di bursa, kuartal 4 2020 duit ini kita prediksi akan profit ya teman-teman, mungkin di kisaran angka sekitar 5 sampai 10 juta US dollar. Artinya positif. Kemudian kita lihat juga untuk pendapatannya kita prediksi nggak mungkin, agak sulit ya, sangat sulit mencapai atau melewati daripada
800-an juta US dollar yang mereka cetak di 2019. Tetapi setidaknya untuk total pendapatan dan juga penjualan di kuartal keempat ini akan meningkat di atas mungkin 600-an juta US dollar. Tapi untuk menembus ke level 800-an juta US dollar memang agak sulit karena komoditi batubara ini selama pandemi begitu take down dia di Maret, mereka sangat lambat sekali ya untuk perbaikan harga sahamnya karena memang mereka terbelenggu oleh adanya standar harga yang dilakukan oleh WTO, kemudian diasumsi sebagai harga dasar ataupun harga pasaran daripada dari batubara ini, sehingga memang ketika memang batubaranya rebound maka saham juga akan euforia untuk masyarakat kembali beli saham ini. Itu yang bisa kita sampaikan untuk income statement ya teman-teman, artinya masih sangat prospektif ya dengan piutang usaha yang masih lumayan tinggi, bahwa untuk bisa menembus di angka level 500 sampai 600 juta US dollar akan terpenuhi. Dan juga kita prediksi dengan begitu total profit loss-nya sebelum pajak penghasilan akan kembali positif ya, mungkin di kisaran akan 5, 7, 10 juta US dollar untuk saham duit ini. Oke, kita ke next ya teman-teman. Karena itu beberapa yang kita sampaikan dari sisi income statement ya teman-teman. Next kita ke financial ratio ya teman-teman. Kalau kita baca financial ratio di sini memang kalau beberapa kalangan kita hanya bisa menganalisis ketika memang EPS, PER, BVPS, BVV dan DER ini ada sesuatu yang sangat menantang dari sisi report ya. Nah, kita lihat di sini full year 2019 secara EPS 56 ya. Rp56 per lembar saham hasil keuntungan. Kemudian PER-nya sekitar 5 kali ya, teman-teman. Sehingga begitu di full year 2019 sangat-sangat positif. Tetapi masuki kuartal 1 sampai kuartal 3 ini kondisinya untuk profitnya aja sangat minus ya, teman-teman. Sehingga memang kita tidak bisa terlalu memaksa sangat dalam untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari sisi bisnis perusahaan tambang batubara ini. Kemudian BVPS ya, book value per share itu sampai kuartal 3 ini di angka 494, harga valuasi dari saham ini 494 sampai kuartal ke 3 2020. Sehingga memang kalau kondisinya saat ini harga saham yang bersangkutan 432, maka memang di atas di bawah rata-rata harga valuasi dari harga saham ini. Pun begitu berarti PBV-nya masih 0,87 ya kali ya teman-teman dari harga saat ini 432 dan harga valuasi di 494. Nah, ini sesuatu atau kondisi yang kita sebut memang saham salah jalan, dalam artian saham ini atau emiten ini sehat tetapi penentuan harganya karena memang terkait transaksi di masa pandemi ini sangat murah ya untuk saham sebesar dengan aset katakan sekitar kira-kira 14 triliun ya. Artinya dengan harga 494 adalah harga yang masih di wilayah biris, sehingga memang kedepannya ini ada potensi yang sangat tinggi untuk duit ini bisa melaju dari sisi PBV ataupun dari sisi value-nya yang lebih tinggi dengan meningkatkan jumlah equity sekitar 4,2 triliun, kemudian meningkatkan pembagian sahamnya ke publik ya, walaupun memang saat ini publik juga sangat tinggi di saham ini, yaitu saat ini 8,6 miliar lembar saham yang beredar di bursa. Ya, kalau kita lihat EPS, PER, kemudian BVPS juga memang kondisi yang sangat tertekan ya, terutama EPS dan PER karena yang terkait dengan performance profit loss. Mereka loss ya, kita tidak bisa menganalisis secara lebih dalam. Tetapi untuk book value ini harga ini masih underrated ya, artinya masih sangat murah ya untuk sekelas emiten duit ini, sehingga memang Anda untuk
bisa invest secara jangka panjang, katakan sampai kuartal ketiga 2021 ini, ya teman-teman juga bisa berharap bahwa saham ini sudah bisa bermain di angka 700-an sesuai dengan prediksi 690 sampai 700-an sesuai prediksi kita, bahwa memang terjadi crossing daripada trendline dari yang semakin menyemput antara support dan resisten. Nah, itu tadi secara BVPS memang masih positif ya, artinya masih murah dengan harga 432 las kemarin. Kemudian secara valuasinya 494 harga saham yang sesuai valuasi dari saham Doit ini. Kita ke DER ya, rata-rata di atas 300-an persen, ada turun di kuartal 3 265%, sampai sekarang 265% ya secara DER. Artinya di sini memang sudah di atas 1 kali bahkan 2 kali daripada permodalan yang dimiliki oleh Doit ini. Tetapi ini tidak perlu dikhawatirkan karena DER juga masih katakan rata-rata industri ya, sekitar 300% atau 3 kali. Tetapi jumlah liability yang hanya 755 juta US dollar ini pasti bisa ditutup oleh oleh aset yang di atas 14 triliun ya teman-teman. Sehingga memang don't worry, dalam arti bahwa memang secara fundamental kalau satu kali maka memang minus, tetapi kalau minus ya memang ada sesuatu yang kita pertanyakan ya, seperti itu. Tetapi untuk kita lihat secara kuartalan 2003 malah turun ini liability-nya, sehingga begitu memang harapannya ketika memang dicicil terus hutang agak turun, tetapi performance daripada coal naik ya, begitu memang ada keran ekspor dari batu bara, kemudian permintaan yang tinggi daripada Cina. Kita lihat apakah memang kuartal ke-1 dari sisi perekonomian Cina sudah bisa kembali leading di atas 4% ataupun di atas 5% secara GDP. Maka memang saham-saham emiten terutama komoditi akan terkerek naik juga dengan kondisi GDP yang telah dilakukan oleh saham Doit ini. Ya, teman-teman, ke financial ratio kita sudah sampaikan memang untuk saat ini PS-nya minus. Kita hanya berpatokan pada BVPS dan juga PBV. Oke, untuk next ya teman-teman, kita tadi sudah bahas beberapa hal tentang market dan juga kecenderungan saham ini. Maka kita coba masuk ke sisi daripada company profile ya. Kita akan sedikit baca company profile dari saham Doit ini. PT Delta Dunia Makmur Tbk atau disingkat dengan ticker DOID ya teman-teman. Office address-nya di Jakarta ya, di SCBD. Kemudian tertera juga email corporate secretary, kemudian juga ada website perusahaan. Nah, saham ini listing tanggal 15 Juni 2001, boardnya di papan utama di Main, kemudian main business field-nya itu coal mining atau pertambangan batubara. Untuk shareholder-nya, teman-teman bisa lihat di sini untuk komposisi kepemilikan saham ya. Secara overall yang terdaftar di bursa itu PT ini perusahaan atau institusi Northstar ya, Tambang Persada Limited ini menguasai 37,8% ya saham Doit. Kemudian perorangan juga ada 5,4%, kemudian 0,6, 0,3 ini adalah para direksi mungkin yang secara perorangan memiliki saham Doit ini. Nah, untuk porsi terbesar sebenarnya ada di masyarakat 56,72%. Tapi memang masyarakat kan terbelah banyak sekali. Memang insider trader ataupun investor yang punya saham ini, walaupun memang secara overall publiknya sangat tinggi 56. Pun begitu, maka Northstar sebagai urutan kedua secara publik akan menjadi pengendali ya, saham pengendali daripada emiten Doit ini. Karena memang mereka ada keperluan untuk investasi secara lebih rigid lagi dalam emiten yang dilistingkan di bursa.
Ya, kita lihat dividen, no dividen ya untuk Doit ini. Isu story juga kita lihat datanya nggak terlalu lengkap. Di sini ada tercatat program corporate action di ESOP dan MESOP ya. Teman-teman trading info kemarin memang last di 432 ya. Secara high 456 kemudian low 456 maka close-nya di 432. Minus sekitar 3%-an ya teman-teman. Nah, itu untuk delta dunia makmur ya secara company profile teman-teman juga bisa baca langsung di websitenya BI ya. Ada satu yang terakhir kita akan sampaikan terkait dengan saham duit ini adalah trade plan ya teman-teman. Kita juga melakukan trade plan ya. Trade plan di sini adalah sebagai suatu gambaran bahwa memang prediksinya ketika memang naik bisa kita TP ya, take profit, ataupun ketika memang bearish kita juga bisa CL ataupun cut loss ya. Ada cut loss 1, cut loss 2, begitu juga ada TP1, TP2. Sehingga Anda bisa menyesuaikan gaya trading Anda atau gaya investasi Anda dengan risiko dan juga profit yang sangat berimbang. Dalam artian memang kalau Anda bisa masih punya saham ini di bawah 200-an atau di bawah 150-an maka ya pasti kita akan sampaikan untuk hold aja saham ini karena memang kecenderungannya saham ini akan banyak lagi pembelinya sehingga memang net buy yang terjadi walaupun oleh asing dan domestik ditengarai asing sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga dari saham ini sehingga memang untuk trade plan kita akan buka posisi opennya ya range di 374 sampai 480 kemudian kita TP1 itu kisaran 550 sampai 610 kemudian TP2 735 sampai 795. Jadi angka-angka itu ketika Anda memang sudah mempunyai barang ini di harga murah di bawah 300-an bahwa Anda bisa memilih target daripada eksekusi untuk TP. Ketika Anda telat pada saat ini bisa beli di harga 350-an sampai 400-an maka Anda bisa nanti menunggu situasi yang kondusif untuk bisa masuk ya. Kemudian kita cut loss-nya 354 sampai 310, kemudian CL2-nya di 230 sampai 195. Kita hanya memprediksi bahwa saham ini agak sedikit susah juga kalau kita habisin di angka gocap. Tetapi kita ada perhitungan yang kita buat rumusnya sendiri bahwa memang angka yang pantas untuk low price itu di 195. Jadi sebagai titik cut loss Anda di cut loss kedua, cut loss ke-1, kemudian TP kedua dan TP ke-1 untuk bisa mengolah. Sehingga memang walaupun Anda telat untuk beli saham ini beli di harga 350-an atau bahkan 400-an, maka memang Anda bisa mengelola daripada trade plan ini kapan Anda petik keuntungan, kapan Anda buang keuntungan. Nah, pun begitu kita hanya bisa sampaikan bahwa ini adalah suatu informasi ya, bukan rekomendasi secara utuh. Kita tidak pernah menyarankan untuk Anda bisa trading ataupun investasi di saham-saham tertentu, tetapi setidaknya untuk mereka yang butuh bantuan ya pasti kita juga akan bantu dengan sesuai kemampuan kita. Nah, yang terakhir perlu kita sampaikan bahwa memang saham ini secara summary sederhana masih potensial ya. Artinya setidaknya untuk angka 850-an masih bisa optimis tercapai ya dengan teknik-teknik ataupun pengamatan yang sudah kita sampaikan. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini tanggal 27 Maret ya 2021 saat weekend kita buat video untuk bisa memberikan informasi kepada Anda tentang saham cuan Doit ya teman-teman. Oke, sekali lagi kita sampaikan terima kasih atas support, ke like, ke subscribe dan share-nya untuk teman-teman semua. Kemudian juga kita sampaikan terima kasih atas supportnya ataupun donasinya ya teman-teman karena kita juga donasi untuk bisa memutar daripada sistem yang kita punya sehingga memang cara kerja kita biar kita memberikan informasi Anda juga bisa secara mudah untuk memberi atau untuk memakai investasi informasi tersebut sehingga terjadi mutualis. Pun begitu kita juga bisa menjalankan secara operasional sistem untuk bisa memberikan informasi-informasi
kepada Anda walau lewat media sosial YouTube, Twitter ataupun Facebook dan sebagainya, sehingga memang kita butuh dukungan Anda dalam hal donasi tersebut untuk perbaikan dan juga operasional sistem trading dan investasi kita. Oke teman-teman, kita sampaikan juga mohon maaf ya apabila memang ada penyampaian yang kurang lengkap, penjelasan yang terlalu panjang dan tidak kompleks. Kita berharap dengan penjelasan-penjelasan ataupun pandangan-pandangan dari kita tentang saham duit ini, teman-teman juga bisa melakukan analisa tersendiri untuk bisa apakah memang masih layak dengan harga tersebut 432 untuk kita beli saat ini. Karena memang asing juga, kalau asing kita lihat juga masih sangat getol juga untuk bisa borong walaupun nilainya sangat kecil. Ya, jaga tetap kesehatan ya, protokol kesehatan. Terima kasih dan juga Anda yang sudah divaksin sehat selalu. Anda yang sehat jaga kesehatan dan jaga 3M ya, protokol kesehatan. Oke, selamat malam ya. Kita jumpa ke video berikutnya. Mudah-mudahan minggu ini juga kita bisa juga buat katakan 2 video untuk bisa menyampaikan hal-hal tentang potensi-potensi saham-saham cuan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lain kesempatan ya untuk pembahasan saham ataupun memang yang harian, kita juga akan berikan laporan harian pada saat bursa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Bye.